Nah, untuk langkah awal ketika Bapak belum pernah login, kita perlu melakukan yang namanya itu registrasi terlebih dahulu. Nah, di mana ini bisa kita klik daftar akun baru, kita bisa klik. Nah, kemudian nanti tinggal kita isikan saja nama Bapak dan Ibu, gitu kan, kemudian nomor handphone, kemudian ada alamat email, dan juga password. Nah, password di sini harus terdiri minimal dari 8 karakter, yang dimana untuk komponen itu harus terdiri dari huruf kapital, angka, dan juga simbol. Ketika pendaftaran di sini sudah berhasil, tinggal kita login saja. Kita klik alamat email dan juga password yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya, di sini kita perlu membuat yang namanya database sebelum kita melakukan yang namanya pembukuan menggunakan Akhirat Online. Bagaimana caranya? Ini tinggal kita klik saja. Klik tambah. Kemudian nanti di sini Bapak dan Ibu perlu mengisikan nama perusahaannya. Misalnya adalah PT ABC. 12 misalnya ya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu juga ketika misalnya nih ada logo perusahaan, ini bisa ditambahkan di sini atau kita juga bisa menggunakan gambar contoh. Kalau sudah tinggal kita simpan saja. Oke. Ya, untuk langkah selanjutnya adalah di sini ketika database-nya sudah muncul, nah tinggal kita buka saja database-nya. Kita klik PT ABC 12. Oke. Nah, di sini kita perlu mengisikan nih informasi data perusahaan dari Bapak dan Ibu secara detailnya. Misalnya seperti namanya, kita isikan kembali PT ABC 12. Kemudian untuk kategori usaha juga sama, di sini kita bisa pilih, misalnya apakah sebagai produsen, distributor, grosir atau retail. Nah, di sini sebagai just note saja atau sebagai informasi. Kemudian untuk bidang usahanya juga sama nih, Bapak dan Ibu bisa tentukan. Misalnya nih, usaha Bapak dan Ibu bergeraknya di bidang apa. Nanti kita pilih saja nih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya apakah kita bergerak di bidang kesehatan, makanan atau minuman, seperti itu. Atau misalnya layanan internet ataupun telekomunikasi, ini tinggal kita pilih saja. Kemudian di sini ada juga yang nomor telepon, faksimili, dan juga email. Ini bisa diisikan atau tidak, opsional saja. Nah, di sini perlu diperhatikan nih, ada yang namanya tanggal mulai data. Jadi apa sih yang dimaksud tanggal mulai data di sini gitu kan ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu ingin melakukan pembukuan menggunakan Akhirat Online ini dimulai dari periode kapan. Misalnya ingin dicatatkan dari bulan Agustus sampai dengan seterusnya bisa. Atau misalnya Bapak dan Ibu juga ingin menginputkan tanggalnya itu dari tanggal 1 Januari pembukuannya. Artinya kan transaksinya backdate ya gitu. Itu juga bisa. Yang pasti nanti tanggal mulai data ini adalah tidak boleh kecil daripada tanggal transaksi. Jadi tanggal mulai data di sini kita bisa isikan 1 hari sebelum kita melakukan transaksi. Contoh seperti ini. Misalnya Bapak dan Ibu ingin melakukan pembukuan dimulai dari 1 Januari 2022. Nah, dipastikan berarti tanggal mulai datanya adalah mundur 1 hari. Berarti kan tanggal cut off-nya itu adalah per tanggal 31 Desember 2021. Nah, seperti itu. Atau misalnya nih Bapak dan Ibu juga ingin melakukan pembukuan di awal Agustus. Berarti nanti tanggal mulai datanya adalah di tanggal 31 Juli 2022. Seperti itu. Jadi mundur 1 hari sebelum kita input transaksi gitu. Jadi 1 Agustusnya kita sudah siap melakukan atau input transaksinya, seperti itu. Kemudian untuk periode akuntansi juga sama, di sini menyesuaikan karena untuk kaitannya dengan laporan keuangan ini kan akan dihitung 1 tahun nih atau 12 bulan, seperti itu. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Kemudian untuk alamat, kemudian kota atau kabupaten, ini kita bisa isikan. Seumpama adalah Bandung. Oke, kalau sudah tinggal kita klik lanjut saja. Untuk poin 2 sampai dengan poin 6, di sini akan berisi terkait dengan pertanyaan.
yang dimana ketika Bapak dan Ibu checklist seperti ini, nah Kodak nanti akan mengaktifkan fiturnya sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Misalnya seperti ini, apakah perusahaan Bapak dan Ibu memiliki beberapa cabang yang berbeda lokasi? Kalau misalkan iya, ini bisa di checklist saja. Atau misalnya punya beberapa outlet, kemudian pembukuannya ingin digabungkan menggunakan akhirat online Bapak dan Ibu, itu bisa dilakukan dengan cara kita mengaktifkan fitur cabang seperti itu. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, ini fiturnya masih bisa disesuaikan nggak di kemudian hari? Bisa. Contoh misalnya untuk saat ini Bapak dan Ibu, belum memungut pajak atau PPN seperti itu. Kemudian misalnya di Oktober kita baru running nih jadi PKP gitu kan. Otomatis kan nanti kita akan melakukan yang namanya pemungutan pajak. Nah, itu bisa kita aktifkan fiturnya di kemudian hari gitu, sesuai dengan, kebutuhan dari, Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Nah, nanti di sini, bisa kita sesuaikan saja, kemudian untuk penjualan pun sama. Misalnya nih, Bapak dan Ibu juga ketika melakukan penjualan, melakukan, penawaran harga terlebih dahulu nih kepada pelanggan, gitu kan ya. Kalau ya, tinggal kita checklist saja seperti ini. Kemudian misalnya apakah mengakui adanya retur gitu kan, ini juga bisa di-checklist gitu kan. Jadi nanti untuk penjualan di sini pun Bapak dan Ibu bisa sesuaikan nih, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita lanjut sekarang dari fitur pembelian. Nah, fitur pembelian juga sama nih, misalnya nih Bapak dan Ibu, apakah memerlukan surat permintaan barang dulu ke bagian pembelian? Jadi misalnya seperti ini. Jadi bagian gudang ini misalnya ngecek dulu nih ke gudang. Oh ternyata barangnya itu ada yang kurang atau kosong. Jadi si bagian gudang ini bisa diinputkan ke satu fitur dulu namanya permintaan barang, baru nanti akan ditindaklanjuti oleh bagian purchasing. Kalau misalnya memang seperti itu, ini bisa kita checklist. Kemudian misalnya nih Bapak dan Ibu juga melakukan pembelian atau purchase order-nya ke pemasok gitu kan, tapi dengan, kita pesan dulu atau kita PO dulu gitu kan. Kalau iya tinggal checklist saja. Kemudian misalnya nih dalam pembelian barang, apakah misalnya prosesnya itu, diproses oleh, pemasok lain gitu kan. Contoh kita menggunakan pihak jasa ketiga gitu kan, seperti JNT atau JNE. Kalau misalnya tinggal kita checklist saja. Nah, kemudian di sini juga sama nih untuk persediaan. Misalnya apakah Bapak dan Ibu memiliki lebih dari satu gudang atau multi warehouse? Kalau ya, tinggal kita checklist saja, sorry. Nah, kemudian misalnya di sini juga ada nih, apakah Bapak dan Ibu juga, apa namanya, menjual barang lebih dari satu satuan, misalnya seperti satu lupis, satu lusin, atau misalnya satu kardus. Nah, ini bisa kita checklist seperti ini. Kemudian misalnya Bapak dan Ibu, ada kegiatan untuk memproduksi atau merakit barang. Nah, kalau ya, checklist saja. Nah, di sini perlu diperhatikan ada yang namanya metode perhitungan biaya persediaan. Di Accurate kita mengakui adanya dua. Yang pertama ada rata-rata dan juga FIFO. Nah, kemudian apa namanya kalau misalkan kita sudah pilih rata-rata, kemudian misalnya nih kita sudah menginputkan transaksi baik itu penjualan ataupun pembelian gitu kan ya. Nah, apa namanya, itu tidak bisa kita sesuaikan lagi atau misalnya kita ganti gitu kan. Jadi ketika memang sudah ada transaksi, untuk seterusnya kita akan menggunakan metode perhitungan biayanya itu adalah rata-rata, seperti itu. Terus kalau misalkan, saya mau ganti, tetap ingin ganti, bagaimana nih caranya? Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa hapus terlebih dahulu transaksinya, baru nanti kita sesuaikan kembali, kita pilih jadi Vivo. Nah, seperti itu. Tapi selama memang belum ada transaksi, ini masih bisa kita ganti atau kita sesuaikan, gitu. Nah, selanjutnya untuk di poin 6 di sini, nah jadi sebelum kita menggunakan Accurate Online kan kita perlu menentukan dulu nih, akun perkiraan atau COA apa sih yang memang diperlukan untuk pembukuannya. Misalnya seperti ada kas, kemudian ada pendapatan, lalu ada persediaan gitu kan, termasuk beban gitu kan. Nah itu, apa namanya, kita perlu tentukan di awal. Nah kemudian, apa namanya, kalau misalkan kita checklist di sini, seperti apa nanti imbasnya. Nah, jadi kalau misalnya kita checklist seperti ini, Accurate akan membuatkan daftar akunnya atau COA-nya secara otomatis. Misalnya seperti ada kas, kemudian ada pendapatan, lalu ada beban, seperti itu. Tapi kalau misalkan memang kita unchecklist seperti ini, nah Accurate nanti hanya akan membuatkan secara default-nya saja, seperti itu. Jadi nanti untuk sisanya Bapak dan Ibu bisa menambahkan atau buat akun baru dengan cara buat, secara satu persatu atau apa namanya, bisa di-input-kan melalui, fitur import seperti itu. Untuk saat ini misalnya saya akan coba simulasikan ketika checklist kira-kira akun yang akan dibuatkan itu seperti apa. Tinggal kita klik selesai saja. Nanti kalau misalkan dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan atau dikonfirmasi ya Bapak dan Ibu.
Iya, baik, Pak. Baik, Pak. Thank you. Oke. Apa ini? Kita buka deh habis. Ntar sebentar kita coba buka dulu deh. Nah, mau dari awal kita coba tutup dulu. Nah, sebentar ya Bapak dan Ibu, ini gagal, harus di refresh dulu nih. Misalnya di sini mungkin ppn misalnya Vivo. Apa ini? Logo. Oke. Coba kita buat database baru dulu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti kurang lebih ketika kita buat database, kemudian kita isikan informasi data perusahaan seperti yang tadi, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, nanti kalau sudah tinggal kita klik selesai saja. Nah, ini saya akan coba buat database baru. Oke, kita isikan misalnya PT ABC. Kemudian kita isikan juga bidang usahanya, misalnya ada. Kemudian ini Bandung. Retor. Ini yang akan kita coba. Sana Vivo. Lanjut, saya. Apa ini? Kenapa ya? Oke, coba kita lobat dulu deh. Mulai PT 1, 2, 3, 4. Ntar sebentar ya Bapak dan Ibu ya, kita coba buat lagi nih, ini kenapa nih error. Kita coba buka. Apa ini? Oke, mungkin kita coba buka database yang sudah dibuka saja ya, misalnya PT 1, 2, 3.
Oke, jadi nanti ketika, apa namanya, kita sudah mengisikan terkait dengan informasi, daripada perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan langsung masuk ke persiapan data perusahaan. Nah, di sini, perlu kita inputkan nih, kira-kira data apa saja sih yang memang diperlukan, sebelum kita memulai transaksi. Yang pertama, di sini ada yang namanya kas dan bank, kemudian ada akun perkiraan, lalu ada daftar pemasok, daftar pelanggan, dan juga barang dan jasa. Nah, karena di awal kita sudah checklist nih terkait dengan harapannya adalah kita ingin dibuatkan secara otomatis terkait dengan akun perkiraan atau COA-nya. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat melalui fiturnya nih. Bisa langsung kita klik buku besar, kemudian kita klik akun perkiraan. Nah, nanti kita tinggal klik saja di sini, daftar akun perkiraan. Nah, kurang lebih nanti, untuk akun-akunnya akan seperti ini, gitu. Nah, kemudian misalnya saya ingin, menambahkan atau mengedit gitu kan, apakah bisa? Bisa. Jadi misalnya contoh di sini kas kecilnya misalnya Bapak dan Ibu ingin tambahkan jadi kas kecil PT 123. Tinggal kita klik saja kas kecilnya, lalu tinggal kita edit saja seperti ini, PT ABC, oke. Nah, kemudian nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu juga ada saldonya, di sini bisa ditambahkan, misalnya saldo awalnya adalah 5 juta. Kalau sudah, cukup kita simpan saja, seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini misalnya nih Bapak dan Ibu juga, mengakui adanya, bank gitu kan, atau misalnya seperti Bank BCA ataupun Bank BNI, ini kita bisa tambahkan di sini. Misalnya kita mengakui adanya Bank Mandiri gitu kan ya, tinggal kita klik tambah saja, kemudian di sini ada yang namanya subakun. Nah, subakun di sini fungsinya adalah untuk memberikan pengkodean secara otomatis dan nanti tinggal kita pilih saja akan kita indukan ke akun mana gitu kan. Misalnya adalah, kas dan bank, kemudian tinggal kita isikan saja, misalnya adalah Bank Mandiri, kita masukkan nomor rekening, ini opsional saja, lalu tinggal kita isikan atas nama siapa, PT 123, oke. Nanti kalau misalnya memang ada saldonya, di sini kita bisa tambahkan, misalnya adalah, 10 juta. Nah, kalau sudah simpan. Oke, nah di sini dia sudah tampil ya ada, Bank BCA, Bank BNI, dan juga ada Bank Mandiri, seperti itu. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa ditambahkan atau bisa ditambahkan secara otomatis atau kita bisa melakukan yang namanya proses import. Jadi nanti di sini kita perlu mengisikan terkait dengan saldo awal neracanya sebelum kita memulai transaksi. Jadi baik itu debit ataupun misalnya kreditnya gitu kan, nah itu perlu kita isikan nih, seperti itu. Nah, nanti kita bisa isikan. Jadi, kalau misalkan pencatatan, secara umum misalnya ketika ada penyertaan modal kan misalnya nih ada kas kecil pada modal, kemudian misalnya bank pada modal gitu kan. Nah, begitupun sama ketika kita menginputkan antara debit sama kreditnya itu harus seimbang, seperti itu. Jadi, nanti, agar neraca awalnya itu atau neraca saldonya di sini itu sudah, balance gitu. Berarti kalau misalnya memang sudah oke, nah nanti kita bisa melakukan yang namanya proses transaksi berikutnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah di sini kita akan coba masuk ke persiapan data perusahaan. Misalnya adalah di sini kita akan, menginputkan daftar pemasok. Pasti kita juga nih akan berhubungan nih dengan pemasok, misalnya dengan kita melakukan pembelian bahan baku, atau misalnya kita beli barang yang, kita beli kemudian dijual lagi kepada pelanggan. Nah, itu, perlu kita inputkan daftar pemasoknya. Nah, untuk pencatatan di Accurate Online, kita bisa lakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kita bisa lakukan secara manual, artinya secara satu persatu, atau kita bisa melakukan yang namanya proses import. Nah, proses import itu seperti apa? Jadi, proses import itu kita rekap terlebih dahulu ke menu Excel, yang di mana Accurate juga sudah menyediakan untuk template-nya, kita tinggal buka saja seperti ini, kemudian tinggal kita klik contoh filenya. Nah, nanti kurang lebih akan seperti ini tampilannya.
Jadi di sini ada template-nya, kemudian ada cara pengisiannya, lalu kalau misalkan, bingung nih, kolom ini fungsinya untuk apa ya? Nah, ini ada penjelasan kolomnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa, sesuaikan nih, misalnya yang mau diisikan, apa yang tidak. Karena di sini dari setiap kolomnya itu memang ada statusnya, ada yang wajib dan juga ada yang tidak wajib, seperti itu. Nah, mungkin di sini, untuk pemasok saya akan coba simulasikan manual dulu, nanti untuk pelanggan saya akan coba, simulasikan, melalui import ya, seperti itu. Tinggal kita buka saja persiapan data perusahaan, lalu tinggal kita klik buat pemasok. Nah, nanti di sini tinggal kita isikan nih daftar pemasoknya. Misalnya, apakah dia sebagai kategorinya kita bisa menentukan. Untuk pembeda, apakah dia sebagai pemasok umum, pemasok lokal, ataupun pemasok interlokal, ataupun mancanegara, seperti itu. Ini kategorinya ini kita yang menentukan, seperti itu. Kemudian tinggal kita masukkan saja, misalnya di sini CV Abadi Jaya. Nah, CV Abadi Jaya. Kemudian nanti tinggal kita isikan juga nih terkait dengan nomor email, alamat email, kemudian nomor telepon, lalu ada handphone, nomor WhatsApp, faksimile dan juga email. Nah, kemudian nanti tinggal kita isikan juga nih alamat pembayaran, misalnya ada di mana gitu kan. Jadi alamat pembayaran di sini yang kita masukkan itu adalah alamat daripada si pemasok tersebut. Misalnya ada di Jalan Raya Nangka Putih nomor 10 seumpama. Adanya di mana? Misalnya Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan nih terkait dengan kontak PIC-nya, misalnya seperti nomor telepon ataupun, lainnya ini bisa kita tambahkan di sini. Kemudian, nah di sini juga kita bisa atur nih terkait dengan syarat pembayarannya. Misalnya nih, apakah ketika kita melakukan pembelian, apakah selalu cash atau misalnya tempo. Kalau tempo berapa lama, ini kita bisa tentukan di sini di syarat pembayaran. Misalnya adalah untuk Abadi Jaya kita melakukan pembelian itu tempo misalnya selama 30 hari, ini bisa kita setting. Kemudian misalnya di sini kita juga bisa isikan terkait dengan default deskripsi, kemudian akun utang ataupun uang muka. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan rekening bank daripada si pemasok. Ini opsional saja. Misalnya kita ingin menambahkan dengan cara kita klik tambah, kemudian kita tinggal pilih nih bank yang digunakan itu apa. Misalnya adalah Bank BRI, lalu kita masukkan nomor rekeningnya seperti ini, atas nama siapa? Misalnya adalah PT Abadi Jaya. Nah, seperti ini ya kalau sudah lanjut. Kemudian di sini ada juga yang namanya, pajak. Jadi pajak di sini kita bisa inputkan terkait dengan nomor NPWP daripada si pemasok. Kemudian untuk saldo juga sama nih, fungsi saldo di sini adalah ketika kita melakukan pembelian secara tempo, otomatis kan akan timbul yang namanya hutang. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu masih ada sisa hutang, kemudian ingin dijadikan sebagai saldo awal di dalam akhirat online, itu bisa dilakukan. Dengan cara kita klik tambah, kemudian kita isikan nih tanggalnya. Tanggal di sini adalah tanggal cut off, seperti itu. Misalnya cut off-nya tanggal 1 Agustus gitu kan ya, atau tanggal 31 Juli, seperti itu. Lalu di sini kita bisa isikan yang terkait dengan nomornya. Nomor di sini bisa diinputkan nomor bukti, kwitansi dari si pemasoknya, atau misalnya seperti ini, nah ini akan dibuatkan otomatis oleh Akhirat Online penomorannya. Kemudian untuk syarat pembayarannya juga sama, ini di sini kita bisa tentukan, lalu tinggal kita masukkan saja sisanya itu berapa, anggaplah misalnya 12 juta. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya lain-lain. Jadi lain-lain di sini sifatnya dia opsional. Jadi untuk pembeda nih, misalnya apakah si pemasok tersebut dia sebagai perorangan, perusahaan, atau pemerintah seperti itu. Ini tidak diisikan pun tidak jadi masalah. Kalau sudah, cukup kita klik simpan saja. Oke, nah untuk melihat misalnya apakah pemasoknya sudah masuk atau belum, tinggal kita klik saja di sini, daftar pemasok. Nah, di sini sudah tampil ya misalnya CV Abadi Jaya sama saldonya sebesar 12 juta seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya misalnya kita kembali ke persiapan data perusahaan. Nah, di sini akan coba saya inputkan pelanggan melalui yang namanya proses import. Tinggal kita klik saja import pelanggan. Kemudian nanti kita, coba download untuk contoh filenya. Nah, lalu tinggal kita buka saja. Oke, sama di sini berisi terkait dengan penjelasan kolom dan juga ada template-nya. Nah, seperti ini ya. Kita coba buka.
Oke. Nah, kita mulai dari kategori. Misalnya kategori juga sama, kita bisa mengelompokkan nih. Misalnya, apakah dia sebagai member atau misalnya pelanggan umum atau misalnya corporate gitu kan. Nah, kalau misalkan kita tidak mau kategori, ini bisa dihapus saja. Jadi kalau untuk template-nya, selama memang dia status kolomnya itu tidak wajib, nah ini masih kita bisa hapus atau delete. Jadi kita bisa melakukan pengisiannya itu secara sederhana. Misalnya seperti ini, tinggal kita isikan saja nomor kontak, nomor telepon, kemudian handphone. Lalu misalnya faksimili email dan website ini tidak dipakai, bisa kita hapus atau kita delete. Kemudian misalnya nih Bapak dan Ibu juga, dalam transaksinya menggunakan nilai mata uang asing seperti, IDR gitu kan atau misalnya USD gitu kan, seperti itu. Ini bisa kita isikan. Lalu di sini ada juga yang namanya saldo per tanggal berapa. Jadi kalau misalkan pelanggan tersebut masih memiliki tagihan, nah ini kita bisa jadikan sebagai saldo awal di dalam Accurate Online. Nah, tanggalnya adalah tanggal cut off-nya nih. Misalnya berapa? Contoh misalnya di tanggal 1 Agustus 2022. Nah, seperti ini. Tinggal kita samakan saja. Oke, untuk selanjutnya tinggal kita isikan nih terkait dengan saldo awalnya, misalnya sisanya berapa. Misalnya untuk Mister William ini ada 2 juta, lalu untuk misalnya, atas nama PT ini 10 juta, gitu kan ya. Nah, lalu tinggal kita ganti jadi IDR, oke. Kemudian di sini ada yang namanya kurs, saldo jika misalnya, Bapak dan Ibu menggunakan mata uang asing gitu kan ya. Jadi kalau misalkan, menggunakan tinggal diisikan saja kurs yang berlaku saat ini itu berapa, seperti itu. Kemudian di sini ada juga yang namanya nomor faktur saldo. Nah, nomor faktur saldo ini adalah difungsikan, hampir sama seperti, penomoran di pemasoknya. Jadi fungsinya adalah untuk melihat kira-kira misalnya nih sisa tagihan si, pelanggan itu sisanya berapa. Jadi memudahkan kita dalam melakukan track dan record. Misalnya sudah berapa lama dan juga misalnya, sudah berapa atau sisanya yang belum dibayarkan, seperti itu. Ini bisa kita kosongkan atau misalnya kita hapus. Jadi kalau kita hapus itu berarti nanti akan dibuatkan penomorannya otomatis. Lalu di sini ada juga yang namanya cabang saldo. Nah, cabang saldo di sini misalnya nih Bapak dan Ibu mempunyai, beberapa cabang gitu kan. Fungsi cabang saldo di sini adalah untuk mengetahui misalnya atas piutang si pelanggan A atau pelanggan Mister Smith ini dimiliki oleh, mana atau diakui oleh mana. Misalnya apakah diakui oleh kantor pusat atau dimiliki oleh kantor, cabang, seperti itu. Tapi kalau misalnya memang belum ada, ini bisa kita, hapus saja. Kemudian misalnya untuk syarat bayar saldo juga, nah di sini juga kita bisa menentukan nih misalnya kalau TOP, TOP-nya berapa lama. Contoh misalnya TOP 15. Nah, kita isikan TOP 15, oke. Kemudian di sini ada juga yang namanya karakter. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menambahkan kolom-kolom tertentu, ini bisa memanfaatkan karakter ataupun tanggal dan juga angka. Nah, seperti di sini. Sorry. Nah, tapi kalau misalnya memang tidak diperlukan, dihapus saja. Gitu. Kemudian kita isikan nih seperti ada alamat penagihan gitu kan atau alamat daripada si pelanggan. Kemudian kita bisa isikan kode pos. Nah, kita bisa atur nih terkait dengan syarat pembayaran, kemudian tingkatan harga. Nah, untuk di akhir ini bisa nih kita akui, penjualan itu harganya beda-beda tiap pelanggan itu bisa kita atur. Kemudian untuk syarat pembayaran juga sama, di sini, bisa kita hapus saja. Lalu di sini ada yang namanya default penjual. Nah, default penjual ini kalau misalkan memang Bapak dan Ibu mengakui adanya salesman yang melakukan taking order, nah ini bisa kita, lekatkan juga. Misalnya pelanggan ini nih salesman-nya siapa, nah itu bisa dilakukan, seperti itu. Kemudian, nah ini mungkin kita bisa hapus ya. Jadi nanti kurang lebih, untuk, template-nya atau untuk Excel-nya kurang lebih seperti ini saja. Jadi kita bisa sederhanakan. Yang penting selama memang statusnya dia tidak wajib, ini bisa kita, delete atau dihapus, seperti itu. Cukup kita simpan. Kemudian cara menginputkannya bagaimana? Tinggal kita buka saja, lalu tinggal kita klik di sini. Kita, klik customer-nya, lalu klik unggah. Oke, kemudian lanjutkan. Nah, di sini ketika misalnya, database Bapak dan Ibu misalnya masih kosong, ini kita perlu lakukan yang namanya update, supaya nanti datanya akan, ke-update dan juga akan masuk ke dalam Accurate Online. Kalau sudah, tinggal kita klik lanjutkan saja. Nah, sekarang kita sedang melakukan yang namanya proses import.
Gitu. Oke, jadi kita tidak perlu lagi nih untuk menginputkan secara satu persatu. Nah, di sini untuk, datanya dia berhasil diproses, kemudian untuk melihatnya sama, tinggal kita ke menu penjualan, lalu tinggal kita klik pelanggan. Nah, di sini dia sudah masuk ya, untuk, apa namanya, si pemasok nama pelanggannya dan juga ada, saldonya, seperti itu, atau piutang awalnya. Oke, kemudian yang terakhir adalah kita bisa menginputkan barang dan jasa. Nah, mungkin sebelum kita ke barang dan jasa, mungkin boleh diceritakan sedikit ya untuk usaha Bapak dan Ibu, misalnya bergerak di bidang apa, kemudian misalnya barangnya berupa apa, nanti mungkin kita bisa simulasikan sesuai dengan alur yang Bapak dan Ibu punya, seperti itu. Kita mainnya di teknologi, Mhm. kayak cuman jasa dan jual beli. Oke. Berarti kaitannya mungkin lebih ke pencatatan jasanya saja ya, Bu, ya? Apakah ada barangnya juga, Ibu? Lebih ke barang. Barangnya berupa apa ya misalnya? CCTV per Oh, unit. CCTV, oke. Kalau saya boleh tahu berarti jasanya juga apakah ada, Ibu? Jasanya juga ada. Misalnya jasa konsultan seperti itu mungkin, Ibu, ya? Atau jasa pemasangannya gitu ya? Ya, betul. Oke. Nah, jadi nanti, apa namanya, baik itu barang ataupun jasa semua diinputkan di sini. Tinggal kita klik saja buat barang dan jasa. Nah, nanti di sini tinggal kita isikan saja atau kita inputkan. Di sini ada juga yang namanya kategori barang. Kategori barang di sini fungsinya adalah untuk mengelompokkan terkait dengan barang-barang yang kita punya gitu kan. Dan nanti ketika kita isikan memudahkan kita juga dalam melakukan yang namanya itu stock of name. Misalnya kita mengakui adanya CCTV untuk kategori barangnya. Nanti tinggal kita ketikkan saja lalu simpan sebagai data baru. Nah, untuk kode barang di sini, ini bisa kita buatkan secara otomatis oleh Accurate Online atau misalnya kita punya penomoran atau kode standarnya gitu kan. Dengan cara tinggal kita klik on off penomoran otomatis, lalu tinggal kita masukkan saja misalnya CC001 misalnya seperti itu. Lalu tinggal kita isikan saja misalnya nama barang CCTV misalnya indoor. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti untuk penamaannya Bapak dan Ibu bisa sesuaikan, bisa diisikan misalnya warnanya apa, ukurannya apa gitu kan. Itu bisa diisikan deskripsi lengkapnya di sini di nama barangnya. Kemudian pastikan di sini jenis barangnya adalah persediaan, supaya nanti CCTV indoor ini akan diakui sebagai stok dan nanti ketika ada penjualan ataupun pembelian, stoknya dia jelas seperti itu dan mutasi keluar masuknya kelihatan, bisa dilihat di laporan. Nah, oke. Kemudian di sini ada juga yang namanya satuan. Mungkin satuannya kita isikan dalam satuan unit atau per paket mungkin bisa Bapak dan Ibu sesuaikan ya, seperti itu untuk satuannya. Kemudian di sini ada juga yang namanya penjualan ataupun pembelian. Nah, fungsinya di sini kita bisa setting dulu nih terkait dengan harga standarnya ataupun harga beli standarnya. Jadi fungsinya adalah ketika kita sudah menginputkan harganya, nah jadi ketika kita menginputkan baik itu baik itu pembelian ataupun penjualan, nah nominalnya ataupun harganya dia akan tampil otomatis tanpa perlu kita inputkan manual. Nah, kemudian kalau misalkan ada pertanyaan nih, kalau saya jualnya harganya beda-beda bagaimana? Nah, itu bisa kita langsung edit melalui fakturnya, seperti itu. Nah, misalnya seperti ini, untuk CCTV indoor ini kita hargai di harga 250.000 per unitnya, seperti itu. Kemudian nanti di sini kita bisa isikan juga terkait dengan informasi pembeliannya. Tinggal kita isikan saja di sini pemasok utamanya siapa, opsional saja gitu kan jika memang ada. Kemudian nanti tinggal kita isikan juga terkait dengan satuan belinya. Misalnya satuannya belinya dalam satuan apa? Misalnya adalah unit juga. Nanti kita tinggal pilih saja unit. Nah, untuk harga beli standarnya misalnya berapa nih untuk satu CCTV gitu kan. Seumpama adalah 196.000 gitu kan per unitnya. Untuk minimum belinya misalnya kita isikan 1, lalu untuk batas minimum stoknya adalah 5 unit. Jadi ketika kita menginputkan batas minimum stok di sini, ketika barang tersebut akan mendekati habis atau misalnya memang sudah habis gitu kan, di sini akan muncul nih notifikasi di menu dashboard bahwa barangnya ini sudah mau habis gitu kan, kita perlu melakukan yang namanya pembelian gitu untuk melakukan isi gudang seperti itu.
Tapi ini opsional bisa diisikan atau tidak. Kemudian misalnya nih Bapak dan Ibu juga dalam proses penjualannya ataupun pembeliannya dikenakan pajak, ini tinggal kita isikan saja PPN-nya, kemudian nanti kita klik di sini PPN-nya 11% seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti ini, saya menjualnya itu kadang dikenakan pajak, ada juga yang tidak. Nah, itu, nggak apa-apa, ini perlu diisikan saja nanti ketika dikenakan atau tidaknya kepada pelanggan tersebut, nah itu kita bisa atur, bisa di-unchecklist saja. Tapi kalau misalnya memang penjualannya sama sekali tidak dikenakan pajak, ini tidak diisikan pun tidak jadi masalah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya saldo. Jadi saldo di sini, bisa kita inputkan nih sebagai quantity awalnya. Jadi kan sebelum Bapak dan Ibu memulai, Bapak dan Ibu harus melakukan yang namanya stock of name dulu. Jadi, untuk mengecek nih, CCTV yang ada di gudang itu, masih ada berapa nih secara fisiknya atau realnya. Jadi kalau misalkan memang sudah dihitung gitu kan dan masih ada, ini bisa kita tambah di sini. Tapi kalau misalnya memang sama sekali kosong, ini bisa kita kosongkan saja, lalu tinggal kita klik ke lain-lain, di sini bisa kita tambahkan catatan, ataupun nanti di sini kita bisa, atur atau mapping terkait dengan, akun-akunnya, seperti itu. Ini masih bisa disesuaikan gitu kan ya. Lalu di sini kita juga bisa menambahkan gambar dan itu opsional, kemudian simpan. Oke, nah tadi yang sudah kita inputkan adalah berupa barangnya. Sekarang yang akan kita inputkan adalah berupa, jasanya. Dengan cara kita klik tambah, kemudian untuk kategori barangnya pun sama, di sini kita bisa isikan. Contoh misalnya adalah jasa. Nah, kemudian tinggal kita isikan saja untuk kode barangnya gitu kan ya, sama nama barangnya. Misalnya adalah jasa instalasi pemasangan CCTV, atau nanti bisa diisikan misalnya jasa konsultan, seperti itu. Kemudian untuk jenis barangnya juga sama, di sini kita bisa ganti jadi jasa. Oke. Kemudian misalnya untuk satuannya kita bisa isikan, misalnya bisa diisikan per 1 kali jasa atau per 1 kali proyek. Ini di sini bisa ditentukan. Jasa. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalnya memang sudah, tinggal kita klik saja di sini sama penjualan ataupun pembeliannya. Jadi kalau misalnya memang kita punya harga jual standarnya untuk pemasangan di sini, ini kita bisa masukkan. Tapi kalau misalnya memang berubah-ubah, ini bisa kita kosongkan. Lalu untuk PPN ataupun PPh-nya di sini kita bisa atur gitu. Nah, kalau misalkan untuk jasa di sini misalnya dikenakan PPN atau PPh kah, Ibu? Kenapa, sorry? Ya, kalau untuk jasanya misalnya seperti jasa konsultan ataupun jasa pemasangannya ini apakah dikenakan pajak Kena seperti dua-duanya, dua-duanya PPN kena dan ya? PPh, ya. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalkan di sini kan kita belum ada nih, terkait dengan jasanya ya, kita perlu setting dulu. Kita bisa ke menu perusahaan, kemudian kita klik pajak. Nah, nanti di sini tinggal kita pilih saja tipe pajaknya adalah misalnya PPh 23, kaitannya dengan jasa. Lalu tinggal kita isikan misalnya di sini jasanya jasa apa, misalnya adalah jasa, kita akan coba lihat. Jasa konsultan seumpama. Nanti untuk persentasenya juga kita bisa tentukan, misalnya berapa persen, lalu untuk penamaannya pun, di sini bisa kita isikan, misalnya, jasanya jasa apa, gitu kan ya. Lalu untuk akun penjualan ataupun pembeliannya ini bisa kita isikan, misalnya adalah masuk ke PPh 23 penjualan sama pembelian. Oke, kalau sudah cukup kita simpan saja. Nah, untuk selanjutnya adalah kita bisa lekatkan nih di sini, di PPN sama di jasanya. Sudah tampil ya jasa konsultan. Kemudian nanti di sini di lain-lain kita bisa tambahkan catatan sama akun nih, kita bisa mapping juga seperti itu. Nanti kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Oke, seperti itu. Kira-kira untuk, penginputan, barang ataupun jasanya dari Ibu ada yang ingin ditanyakan dulu? Aku sementara udah nggak ada. Tapi aku mau nanya, kalau misalnya aku dari Accurate offline mau jadi online, datanya tetap bisa dimasukin? Tetap bisa. Oke. Tetap bisa. Tapi nanti yang pasti itu kalau misalkan Ibu ingin import, itu pastikan menggunakan template yang ada di Accurate Online, Ibu ya. Oh, nanti aja kalau gitu ya?
Ya, Oke, jadi thank you. kalau misalkan itu karena kan untuk online sama offline itu kan dia sudah beda tipenya ya, seperti itu, Ibu. Oh ya? Iya. Jadi Oh, oke. untuk, template-nya pun dia berbeda. Oke, kalau gitu. Nanti dipandu aja ya, thank you. Iya, boleh, Ibu. Oke. Nah, kemudian untuk pembelian untuk persediaan mungkin, sudah oke. Nah, kemudian mungkin kita akan coba lanjut ke pembelian terlebih dahulu. Mungkin boleh diceritakan sedikit ya untuk, alur pembelian, baik itu pembelian ataupun penjualan dari Ibu boleh? Misalnya Eee, Ceritain apa nih yang perlu dikasih tahu nih? misalnya alur, pembelian Ibu apakah misalnya dipesan dulu, kemudian misalnya untuk penjualan juga misalnya seperti apa, nanti kita akan coba simulasikan sesuai dengan alur yang berlaku di perusahaan Ibu. Bener, dipesan dulu, Mhm. habis pesen jadiin stok. Oh, ini tunggu ya, Iya. pesanan betul, penerimaan oh tapi biasa kita habis pesen, kita bayar dulu baru terima barang? Oh, oke. Berarti, bayar di awal, barangnya terakhir gitu ya, Bu, ya? Iya, Oke. Nah, jadi kalau misalkan memang seperti itu, anggapannya adalah kita perlu aktifkan dulu yang namanya itu faktur di muka, gitu kan. Ini kita bisa aktifkan di menu pengaturan, kemudian preferensi. Nah, nanti kita aktifkan. Kemudian kita klik fitur, nah kita klik di sini pembelian. Nah, pastikan di sini tagihan di muka atau mendahului terima barang kita checklist. Kemudian simpan. Nah, setelah, fiturnya diaktifkan, kita buat dulu nih, misalnya kita pesan dulu nih, contoh misalnya kita mau beli CCTV dulu gitu kan, karena, stoknya di gudang sudah mau habis gitu kan ya. Tinggal kita pilih saja di sini, nama pemasoknya, misalnya adalah, CV Abadi Jaya. Kemudian misalnya untuk, tanggalnya kita bisa isikan, misalnya kita sudah melakukan PO dari tanggal 2. Lalu di sini kita perlu mengisikan terkait dengan barang yang akan kita beli, misalnya adalah CCTV indoor. Nah, nanti penentuannya di sini, misalnya apakah dikenakan pajak atau tidak, ini bisa di-checklist atau di-unchecklist. Kalau di-unchecklist kan seperti ini, tidak dikenakan pajak dalam pembeliannya, tapi kalau misalkan dikenakan seperti ini, nah berarti nanti atas 196 ini akan ditambahkan PPN sebesar 11%, seperti itu. Tinggal kita isikan saja yang akan kita beli itu misalnya berapa, contoh 20 unit. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya adalah di sini kita bisa isikan nih di tab info lainnya. Nah, di sini, kita bisa isikan alamat kirimnya. Jadi alamat kirim ini adalah alamat kita, kemudian untuk syarat pembayarannya, kemudian, kita bisa atur nih pajaknya gitu. Di sini ada yang namanya total termasuk pajak. Apabila misalnya nih di dalam 3.920 sudah termasuk pajak, tinggal kita checklist saja seperti ini. Nah, nanti yang akan kita bayar adalah tetap 3.920 dan di sini di dalamnya sudah termasuk pajak. Tapi kalau misalnya ketika kita melakukan pembelian, dibebankan lagi pajaknya, berarti checklist saja yang, kena pajak gitu. Jadi kita beli totalnya sekian, ditambah pajak sama totalnya adalah sekian, gitu. Kemudian misalnya nanti nih diperkirakan kira-kira akan ada biaya yang akan dikeluarkan, misalnya seperti, biaya ongkir atau misalnya biaya transportasi ataupun biaya angkut, ini bisa kita akui di sini. Nah, karena seperti yang tadi Ibu sampaikan, berarti kan setelah kita pesan, kita harus melakukan yang namanya pembayaran atau kita langsung buatkan tagihan, eee, barangnya belakangan. aku potong sebentar, kalau ini kan Hmm. barangnya 1, kalau barangnya 2? Oh boleh, kita tambahkan misalnya seperti ini, printer Epson. Nah, tinggal kita tambahkan, misalnya belinya 5. Oke, kita tambahkan lagi misalnya, laptop Toshiba White gitu ya, Oke. belinya juga 5. Ini, jadi bisa disesuaikan untuk totalnya. Oke, nah kemudian nanti kalau misalkan memang, sudah, tinggal kita klik saja proses, karena kan ketika kita melakukan pemesanan langsung dibuatkan tagihan, langsung kita bayar, seperti itu. Berarti, Ibu sudah bayar di awal itu secara lunas ya, Ibu, ya? Iya benar, atau kadang juga pakai uang muka. Oh, oke, pakai uang muka. Baik. Nah, misalnya di sini kita akan coba simulasikan, misalnya bagaimana caranya mungkin, dengan yang langsung dibayar lunas dulu ya. Kita bisa klik faktur, nanti dia akan langsung mengarah ke faktur pembelian. Jadi kita akui langsung, ke
pembelian gitu ya, ke faktur pembelian. Lalu di sini pastikan di tab info lainnya kita checklist nih tagihan di muka yang mendahului terima barang. Nah, nanti kita juga bisa isikan syarat pembayarannya misalnya adalah COD gitu kan karena langsung dibayar. Lalu kita bisa tentukan juga nih misalnya apakah dikenakan biaya lainnya atau tidak. Nanti kalau sudah tinggal kita masukkan saja nomor fakturnya. Misalnya adalah FPB 004 gitu kan ya. Kalau sudah, tinggal kita klik proses, kemudian kita klik pembayaran. Jadi kita melakukan pembayaran di awal. Tinggal kita pilih saja di sini nama banknya menggunakan apa yang ingin kita bayar. Misalnya adalah menggunakan bank BCA. Kita klik, kemudian di sini metode bayarnya juga sama. Kita bisa klik transfer bank. Nah, di sini ada kolom. Jadi kolom di sini adalah ketika kita sudah menginputkan nomor rekening si pemasok, ini bisa kita pilih dan memunculkan nomor rekeningnya. Kalau sudah, tinggal kita klik hitung nilai pembayaran. Dengan catatan kita ingin melakukan pembayarannya secara lunas gitu kan. Tapi kalau misalnya pembayarannya kita mau parsial, itu bagaimana? Tinggal kita isikan saja di sini, misalnya adalah baru mau bayar 5 juta dulu. Kemudian tinggal kita klik distribusi nilai pembayaran. Nah, seperti ini. Gitu. Anggapannya adalah misalnya kita bayar langsung lunas 32 434 200. Oke. Kalau sudah, di sini cukup kita klik simpan saja. Nah, jadi kita sudah melakukan yang namanya pesanan, kemudian kita sudah melakukan pembayaran. Tinggal kita tunggu saja barangnya ini belum dikirim atau kita belum terima, gitu kan. Nah, kemudian misalnya 2 hari atau misalnya 3 hari kemudian barangnya itu sampai nih, berarti kan kita harus akui sebagai stok. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita lanjutkan di menu pembelian, kemudian kita klik penerimaan barang. Nah, nanti di sini tinggal kita isikan terimanya dari siapa, dari CV Abadijaya. Lalu kita masukkan nih nomor terimanya, kita masukkan nomor surat jalannya seperti ini. Lalu nanti Ibu tidak perlu lagi nih untuk menginputkan dari awal lagi barang-barangnya. Cukup kita klik ambil, kemudian kita klik tagihan di muka. Nah, kita klik seperti ini, lanjut, kemudian simpan. Nah, nanti kita tidak perlu lagi nih ketika di penerimaan barang harus kita lakukan pelunasan, karena kan pelunasannya sudah di awal, seperti itu. Nah, untuk melihat atau mengecek kira-kira barangnya sudah ada atau belum gitu kan ya. Tinggal kita lihat persediaan, kemudian kita klik barang dan jasa, lalu ke daftar barang. Nah, dia sudah bertambah, CCTV-nya bertambah 20, kemudian laptop Toshiba-nya bertambah 5 dan printer bertambah 5. Tinggal kita cek saja apakah benar nih, kita cek di mutasinya. Kita atur, nah kurang lebih nanti akan seperti ini. Oh iya, ternyata ada penerimaan barang gitu kan, sebanyak 5. Jadi untuk total atau saldo akhirnya adalah sebesar 15, seperti itu. Atau misalnya seperti yang tadi, misalnya kita melakukan PO, tapi kita melakukan adanya uang muka gitu kan ya. Berarti kita coba simulasikan lagi dari menu pembelian, kemudian kita klik pesanan pembelian, lalu tinggal kita pilih misalnya adalah kita akan bedakan. Misalnya ke PT Cipta Piranti ya. Kemudian kalau sudah tinggal kita isikan, misalnya kita beli CCTV indoor, tambah 5 lagi. Kemudian kita akan coba tambah misalnya laptop Toshiba-nya 1. Oke. Nah, kalau sudah nanti di sini kita isikan nih di info lainnya. Misalnya kalau kita ada tempo, misalnya kita isikan temponya berapa lama. Anggaplah misalnya 7 hari. Kalau sudah, tinggal kita klik proses, kemudian kita klik uang muka. Tapi kalau misalkan kita melakukan pesanan tanpa misalnya tadi langsung dibayar ataupun tanpa ada uang muka, cukup kita klik simpan saja. Tapi kalau misalnya tadi, Ibu mengakui adanya pembayaran di awal, kita langsung klik saja faktur, atau misalnya dengan ada uang muka, tinggal kita klik saja uang muka, seperti itu. Kita buka, nanti dia akan langsung mengarah ke uang muka pembelian. Tinggal kita isikan saja di sini uang mukanya itu berapa. Anggaplah misalnya yang mau kita kasih itu 2 juta dulu. Oke, seperti ini. Pastikan tanggalnya tanggal berapa, lalu kita isikan di sini nomor fakturnya. Jadi nomor faktur di sini adalah untuk mengetahui nih, misalnya apakah uang muka tersebut sudah digunakan atau belum, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah namanya uang muka kan kita harus mengakui pengeluaran gitu kan ya, karena kita sudah memberikan nih gitu kan ke si pemasok tersebut. Berarti kita harus proses, kemudian kita klik pembayaran. Nah, nanti di sini tinggal kita pilih saja, misalnya kita mau bayar menggunakan bank, Mandiri gitu kan ya. Lalu kita pilih transfer bank, kita
kita pilih di sini, oke dia tidak ada nomor rekeningnya, lalu tinggal kita klik saja hitung nilai pembayaran kalau sudah simpan. Jadi kita sudah melakukan yang namanya pembelian dengan uang muka. Nanti tinggal kita sesuaikan alurnya. Misalnya nih, apakah kita harus melakukan pelunasan terlebih dahulu baru barangnya itu dikirimkan, atau misalnya ketika kita sudah pesan kemudian ada uang muka, kita terima dulu baru bayarnya belakangan atau ketika barang datang. Itu bisa juga dilakukan. Misalnya adalah setelah kita pesan, barang itu kita terima dulu nih, berarti kita bisa lakukan di penerimaan barang. Nah, di sini perlu saya informasikan juga bahwa untuk di pesanan pembelian ini belum menambah stok dan juga belum terbentuk jurnal. Jurnal ataupun penambahan stok itu akan terjadi ketika kita sudah melakukan penerimaan barang atau faktur pembelian seperti itu. Misalnya kita klik dulu nih penerimaan barang, kita harus akui dulu. Kita bisa pilih misalnya atas nama PT yang sama, kita masukkan nomor terimanya seperti ini, tinggal kita klik ambil, kemudian kita klik pesanan. Kita tarik nomor PO-nya, lanjut. Nah, kemudian nanti di sini ketika dilakukan penerimaan barang kan biasanya bareng juga nih sama yang namanya faktur atau tagihannya. Tinggal kita klik saja di sini. Faktur, nanti dia akan langsung mengarah ke faktur pembelian seperti itu. Tinggal kita setting saja misalnya TOP-nya udah benar gitu kan. Kemudian ada biaya kita tinggal tambahkan saja gitu kan ya. Nah, di sini juga uang mukanya juga sudah tampil 2 juta seperti itu. Tinggal kita masukkan nomor fakturnya misalnya FPB 005. Oke, kalau misalkan memang faktur pembeliannya ini ketika sampai tidak kita bayar, cukup simpan saja. Tapi ketika barang itu sampai, kemudian kita langsung melakukan pelunasan, ini tinggal kita klik proses, kemudian kita klik pembayaran. Anggapannya adalah ketika barang sampai, kita akan bayar dalam tempo 7 hari. Cukup kita simpan aja di sini. Der, Oke. yang ini dipahamin ya, soalnya ini bagian kamu, Der. Iya, Bu. Oke. Nah, kemudian nanti untuk langkah selanjutnya adalah misalnya nih, sudah jatuh tempo nih 7 hari, kita kan harus melakukan kewajiban kita ya, melakukan pembayaran hutangnya nih, gitu kan ya. Nah, itu nanti bisa dilakukan di mana? Ini bisa dilakukan di menu pembelian, kemudian kita klik pembayaran pembelian di sini. Nah, nanti di sini kita bisa isikan nih, pemasoknya itu siapa. Akan kita melakukan pembayaran ke mana. Contoh misalnya ke Cipta Piranti. Lalu kita bisa tentukan nih, banknya itu kita mau melakukan pembayaran menggunakan apa gitu kan. Apakah tunai atau misalnya menggunakan transfer gitu kan. Kemudian tinggal kita isikan saja transfer bank, tinggal kita klik ambil. Ambil. Nah, nanti di sini akan berisi nih faktur mana yang akan kita lunasi, seperti itu. Misalnya kita checklist saja, lalu misalnya akan kita bayar adalah yang terbaru, yang FPB 005. Kita checklist, kemudian kita klik lanjut. Nah, nanti di sini penentuannya di sini nih, di nilai pembayaran. Kita mau bayar lunas atau kita mau bayar parsial. Ya, atau kalau misalnya mau bayar lunas, tinggal kita klik saja hitung nilai pembayaran. Tapi kalau misalnya memang parsial, cukup kita masukkan saja nominalnya berapa. Misalnya adalah 1 juta. Tinggal kita klik saja di sini, distribusi nilai pembayaran, seperti itu. Anggapannya adalah misalnya kita akan melakukan pelunasan. Tinggal kita klik di sini, kemudian kita klik simpan saja. Oke, nah nanti kita tinggal buka saja secara faktur, dia akan langsung otomatis berubah statusnya jadi lunas. Tinggal kita buka pembelian, kemudian kita klik faktur pembelian, klik daftar faktur. Nah, di sini statusnya dia sudah lunas, seperti itu. Oke, untuk pembelian kira-kira dari Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan? Boleh? Kalau misalnya kita pembelian pakai nomor SN, itu gimana ya? Nomor SN itu, nomor seri ya Ibu ya? Ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan memang mau seperti itu, ini bisa kita tambahkan nih. Kita aktifkan dulu fiturnya. Di menu pengaturan, kemudian kita klik preferensi, kemudian misalnya kita aktifkan fitur lalu klik persediaan. Nah, kita aktifkan namanya nomor seri atau nomor seri produksi. Kalau sudah simpan. Oke. Nah, kemudian misalnya nih kita akan coba lagi simulasikan pembelian menggunakan nomor seri.
Kita tinggal klik saja menu pembelian, misalnya kita langsung ke pesanan pembelian. Nah, nanti di sini tinggal kita pilih saja ke CV Abadi Jaya, lalu di sini kita pilihnya itu adalah CCTV indoor misalnya. Kita belinya anggaplah 2. Kemudian nanti kita langsung klik proses, kemudian faktur. Misalnya di sini kita baru buatkan tagihannya saja, belum dilakukan pembayaran. FPB 006. Nah, nanti untuk pengisian nomor serinya bagaimana? Tinggal kita klik saja di sini CCTV indoor. Kemudian nanti untuk kita masukkan nomor serinya sebentar. Oke, kita isikan nomor serinya. Oke, kita aktifkan dulu di menu barang dan jasanya. Tadi setelah kita aktifkan nomor serinya, kita coba lihat dulu nih persediaan, kemudian barang dan jasa. Oke. CCTV indoor, kemudian kita lain-lain. Nah, di sini ya, jadi nanti ketika kita sudah aktifkan di menu pengaturannya tadi, kita aktifkan dulu nih nomor serinya. Oke, di sini kita bisa pilih nih mau nomor unik atau nomor produksi. Kalau nomor produksi ini biasanya dipakai untuk pengisian tanggal kadaluarsa untuk makanan gitu. Jadi kita pilihnya adalah nomor unik. Kalau sudah simpan. Nah, nanti perlakuannya kita akan coba simulasikan lagi seperti ini. Oke, kita ke CCTV indoor, misalnya belinya 2, kemudian lanjut. Kemudian kita klik proses, kemudian faktur. Nah, nanti kalau sudah tinggal kita isikan saja FPB 006, lalu tinggal kita klik saja di sini nama barangnya. Nah, nanti di sini kita bisa masukkan nomor serinya. Nah, di sini kita bisa melakukan yang namanya proses import. Nah, tinggal kita klik saja. Jadi kalau misalnya untuk proses import itu kurang lebih kan seperti ini. Jadi kita masukkan aja serial number-nya seperti itu. Seperti ini. Kalau sudah nanti tinggal kita klik import saja. Tapi misalnya karena ada 2, misalnya kita akan langsung isikan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Kemudian di sini kita isikan 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Misalnya seperti ini. Kalau sudah lanjut. Kalau sudah, nanti tinggal kita klik simpan atau kita lakukan yang namanya proses pembayaran. Jadi nanti ketika ada penjualan pun sama, kita bisa melakukan track dan record juga kira-kira nomor seri yang akan terjual ataupun yang akan keluar itu nomor berapa saja. Lalu nanti kita bisa cek juga nomor seri yang masih tersisa di gudang itu berapa saja, seperti itu. Ini kita coba simulasikan, langsung lihat. Misalnya kita klik daftar laporan. Kemudian kita bisa klik di sini, kita cek gudang. Nah, nanti kita bisa klik di sini stok nomor seri per produksi per barang. Tinggal kita pilih saja nama barang dan jasanya adalah CCTV indoor, tampilkan. Nah, nanti kan kurang lebih seperti ini. Oh, untuk nomor serinya dengan nomor sekian, kuantitinya ada 1, kemudian dengan nomor serinya sekian ada 1, seperti itu. Ini kita bisa lihat di laporan, seperti itu. Oke, kemudian kita juga bisa lihat juga nih, kalau di sini kan per gudang gitu kan ya tadi di sini. Misalnya, adanya di mana gitu kan ya. Kalau di sini kita coba cek stok nomor seri, ya kita tampilkan kurang lebih seperti ini juga sama. Gitu. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya memang kita mau menggunakan tadi nomor seri, itu kita bisa aktifkan dulu di menu pengaturan, lalu pastikan nanti di barang dan jasanya juga kita aktifkan di lain-lain. Nah, di sini di lain-lain kita aktifkan dulu nomor serinya. Baru nanti disimpan, jadi ketika baik itu pembelian ataupun penjualan, kita perlu memasukkan nih kira-kira nomor seri mana yang akan keluar, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan saya menggunakan misalnya kayak scanner gitu kan ya untuk masukkan nomor serinya otomatis, apakah bisa? Bisa. Jadi nanti kita bisa pakai perangkat tambahan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ibu atau Bapak ada yang ingin ditanyakan untuk pembeliannya? Perangkat tambahan itu gimana maksudnya? Iya, perangkat tambahan itu berupa alat scanner-nya itu ya Bu ya? Maksudnya dari kodenya itu gimana cara masukinnya? Biasanya dengan cara kita scan aja sih Ibu. Oh, di bagian tadi di saat penerimaan, di bagian serial number-nya kita langsung scan aja. Nanti masuk.
Oke kalau gitu. Gitu. By the way, ada yang ngerti cara rekam ini meeting nggak ya? Kalau nggak salah dari Mas Bagus sudah direkam ya Bu ya, sudah di-record. Oke kalau gitu, thank you. Ya. Oke. Baik, kalau untuk pembelian dari Bapak dan Ibu mau ada yang ditanyakan? Dari aku kayak sementara itu. Dari? Ya. Dari tadi agak kurang paham pembeli dari tadi agak cepat sih Bu, jadi agak nyatet jadi ke iniin makanya nyatetnya jadi agak kurang itu Bu. Oke, boleh Bapak dari yang mana kita akan coba ulang kembali ya? Dari itu aja Pak, dari kayak tadi awal kayak pembelian aja Pak, coba Oh, dari diulang. mungkin kita akan coba dari awal pembeliannya ya. Oke. Nah, jadi nanti untuk langkah awal adalah kita akan coba nih kita lakukan dengan 2 metode ya. Tadi ada yang dibayarkan di awal, ada yang misalnya dengan uang muka. Misalnya kita langsung ke pembelian, kemudian kita klik pesanan pembelian. Nah, nanti di sini kita tentukan nih nama pemasoknya. Misalnya adalah CV Abadi Jaya. Kemudian kita tentukan nih barang yang akan kita beli gitu kan atau yang akan kita pesan. Misalnya berupa ada laptop dulu nih, misalnya kita beli satu, kemudian kita beli CCTV indoor misalnya satu juga. Oke. Nah, kemudian pastikan nih di tab info lainnya kita bisa isikan terkait dengan syarat pembayarannya, kita atur pajaknya gitu kan ya. Kemudian tanggal pengirimannya kalau misalnya memang kita tahu ini bisa diisikan. Lalu di sini ada juga yang namanya biaya lainnya. Biaya lainnya di sini kita bisa catatkan nih misalnya seperti biaya ongkir ataupun misalnya seperti biaya angkut gitu kan atau biaya-biaya yang memang nantinya akan dibebankan ke kita seperti itu. Nah, nanti sudah di sini kita pakai cara yang pertama dulu. Jadi misalnya kita pesan, kita bayar di awal, penerimaannya belakangan. Ini tinggal kita klik saja proses. Terus Kemudian kita klik faktur. ya. Oke. Nah, nanti di sini dia akan langsung mengarah ke faktur pembelian. Nanti untuk langkah selanjutnya, Bapak tinggal isikan saja nomor fakturnya. Misalnya adalah FPB 007, gitu kan ya. Kemudian karena di sini kita menggunakan nomor seri, jadi setiap transaksi itu kita inputkan dulu nih. Kita klik CCTV indoor-nya. Nah, kita masukkan nomor serinya. Gitu. Jadi misalnya nomornya berapa nih? Contoh 56789 seperti ini ya. Oke, kemudian lanjut. Kalau sudah, nanti karena laptop di sini kan dia tidak diaktifkan ya untuk nomor serinya. Kalau sudah, jangan lupa nih di tab info lainnya, kita checklist tagihan di muka. Oke. Nah, nanti kalau misalkan memang sudah di checklist seperti ini, tinggal kita lakukan yang namanya pembayaran. Kita klik proses, kemudian kita klik pembayaran. Iya. Oke. Nanti dia akan langsung kemudian tinggal kita isikan nih nomor fakturnya. Misalnya UMK 002 seperti ini. Supaya untuk melihat nih uang mukanya itu sudah dipakai atau belum ditransaksi gitu. Jadi memudahkan kita untuk melakukan yang namanya track dan record seperti itu. Kalau sudah namanya uang muka kan kita harus melakukan yang namanya pelunasan atau pembayaran ya gitu dengan mengurangi kas atau bank yang kita punya. Tinggal kita klik proses, kemudian kita klik pembayaran. Oke, oh di sini sudah ada ya nomornya. Kita ganti jadi nomor 3. Oke. Nanti kalau sudah kita bisa isikan nih di sini banknya. Misalnya kita mau bayar itu menggunakan bank BNI misalnya atau Mandiri. Tinggal kita ganti transfer bank, lalu tinggal kita klik di sini hitung nilai pembayaran. Karena kan kalau DP kan kita bayar secara keseluruhan ya, seperti itu, simpan. Oke. Berarti kita sudah melakukan yang namanya itu pembelian dengan uang muka. Nah, kemudian misalnya nih keesokan harinya barang itu sampai, berarti kita harus lakukan di penerimaan dulu, kita akui barangnya sudah kita terima. Kemudian tinggal kita klik saja di sini nama perusahaannya, kita masukkan surat jalannya seperti ini. Nah, nanti di sini tinggal kita klik ambil, tapi kliknya dari pesanan. Oke, kita tarikin dari pesanan.
Kita tarik nih nomor PO-nya. Seperti ini, lanjut. Oke, nah biasanya kan ketika kita melakukan penerimaan kan biasanya berbarengan juga nih dengan tagihan atau invoice yang diberikan ke pemasok ke kita gitu kan ya. Tinggal kita klik saja di sini faktur. Kemudian nanti di sini tinggal kita isikan juga nih nomor fakturnya. Misalnya PB008. Oke, pastikan di tab info lainnya sudah sesuai gitu kan ya. Kalau sudah, nanti cukup kita klik simpan saja. Dengan catatan, di sini kita melakukan pembayaran itu tempo 7 hari. Jadi kita tidak langsung mengeluarkan uang ketika barang datang. Tapi kalau misalkan barang itu datang, langsung kita bayarkan, kita bisa lakukan proses kemudian ke pembayaran, seperti itu. Misalnya kita simpan dulu. Oke. Nah, kemudian misalnya nih, kita ingin melakukan yang namanya itu pembayaran. Nah, berarti kan tinggal kita klik pembelian, lalu tinggal kita klik pembayaran pembelian. Oke, pilih nih kita mau lakukan pembayarannya kemana. Misalnya PT Cipta Piranti. Lalu tinggal kita pilih saja banknya, misalnya menggunakan bank BCA gitu kan ya. Kita klik transfer bank, kita klik ambil. Nah, nanti di sini akan berisi terkait dengan faktur yang memang belum lunas. Tinggal kita pilih saja nih yang mau kita bayar itu yang mana. Misalnya yang tanggal 5 dulu nih gitu kan yang mau kita bayar atau misalnya mau yang bulan Maret dulu gitu kan. Ini kita bisa pilih. Kita klik kemudian nah perlakuannya nanti di sini di nilai pembayaran mau bayar langsung lunas atau bayar mau parsial. Misalnya kita mau bayar parsial dulu misalnya 1 juta dulu. Oke. Kalau sudah, tinggal kita klik hitung nilai pembayaran. Distribusi nilai pembayaran. 1 juta misalnya. 1 juta, kita klik distribusi nilai pembayaran, oke. Lalu simpan. Oke, jadi nanti untuk pembayaran berikutnya ini bisa dilakukan di menu pembayaran pembelian, seperti itu. Dan nanti untuk stok di sini udah diakui nih. Kita cek di persediaan, kemudian barang dan jasa, lalu ke daftar barang, nah, sudah bertambah otomatis. Tinggal kita buka saja mutasinya. Misalnya CCTV indoor, tinggal kita bisa pilih nih nomor serinya. Nah, di sini akan muncul nih, oh nomor seri sekian adanya 1, ini sekian adanya 1, seperti itu. Atau mau cek juga mutasinya bisa. Nah, seperti ini. Gitu. Oke. Dari Bapak ada yang mau ditanyakan, Pak? Boleh? Udah sih, Pak. Tapi kalau maaf, Pak, kalau misalkan kan di kita kan banyak barang. Terus itu kita mau ngeiniin nomor serinya satu-satu gitu. Jadi yang tadi di awal lagi ya, Pak? Yang tadi pas dijelasin. Oke, nah jadi kalau misalnya memang udah ada stok sebelumnya di gudang gitu ya, Pak, masih ada gitu ya? Atau bagaimana? Bentar dulu saya tanya, Bu. Iya. Iya, kenapa, Dan? Bu, kan di kita kan suka dari kan tahunya kan kayak ada barang nih. Kayak ada barang doang kan. Itu tuh nanti kita dicatat nomor serinya gimana ya? Itu internal aja. Nanti aku ajarin yang itu. Oh, oke. Oke, ya, Bu. Oke. Ya. Ada lagi dari Bapak ataupun Ibu yang mau ditanyakan boleh tentang pembelian? Udah sih, Pak. Udah. Oke. Nah, mungkin kita akan coba langsung ke alur penjualan ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi, kalau saya boleh tahu nih, Bapak dan Ibu, untuk alur penjualannya ini seperti apa ya? Misalnya. Penjualannya juga ada pesanan, terus kadang udah dikirim barang baru terima pembayaran, kadang pembayaran dulu baru kirim barang. Oh, oke. Berarti kurang lebih hampir sama ya Bu ya alurnya seperti pembelian ya? Iya. Oke. Nah, nanti di sini kita bisa lakukan nih di penjualan. Jadi untuk langkah awal adalah kita klik di sini pesanan penjualan dulu. Kita klik pesanan penjualan, kemudian di sini tinggal kita pilih saja, misalnya dipesan oleh Mr. William. Nah, lalu nanti di sini tinggal kita isikan saja, misalnya tanggal transaksinya. Contoh misalnya dipesannya dari tanggal 2. Lalu kita tinggal pilih sini, misalnya CCTV. Nah, misalnya apa nih?
Oh, tanggal 2 dia belum ada stoknya. Oke, kita hari ini. Nah, nanti di sini tinggal kita isikan saja misalnya CCTV-nya itu belinya berapa, misalnya adalah 2. Kalau sudah kita tinggal klik lanjut. Kemudian misalnya si Mr. William ini juga beli ini misalnya berupa laptop. Tinggal kita isikan saja misalnya belinya berapa, anggaplah 2 juga. Oke. Nah, nanti kalau misalkan memang sudah, pastikan nih di tab info lainnya kita isikan. Misalnya anggapannya adalah dia melakukan pembayaran terlebih dahulu, pengirimannya belakangan. Nah, di sini juga sama nih, kalau misalnya memang seperti itu, kita aktifkan dulu fiturnya. Kita klik pengaturan, kemudian preferensi, kita klik fitur, nah klik tab penjualan. Nah, nanti di sini kita klik faktur di muka mendahului pengiriman. Kalau sudah, simpan. Oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah di sini kita bisa tentukan nih, misalnya apakah ada biaya yang memang dibebankan oleh si Mr. William ini. Kalau misalnya ada, ini bisa kita tambahkan. Nah, kalau sudah, misalnya kita buat pesanan penjualan, kita langsung nih buat yang namanya faktur atau invoice-nya. Tinggal kita klik proses, kemudian kita klik faktur. Nah, misalnya seperti ini. Lalu nanti di sini pastikan di tab info lainnya sudah sesuai, kemudian biayanya juga misalnya sudah sesuai. Anggaplah misalnya ada biaya transportasi yang memang dibebankan ke si si pelanggan. Anggaplah misalnya ekspedisi. Berapa nih nominalnya? Misalnya adalah 10.000. Oke, lanjut. Nah, nanti kalau misalkan memang sudah, kita perlu melakukan yang namanya proses pembayaran. Kita klik proses, kemudian kita klik pembayaran. Oke. Jadi di sini kita masukkan dulu nih nomor serinya. Nah, klik nomor seri, tinggal kita klik aja di sini, klik pilih nomor seri atau produksi. Nah, tinggal kita checklist saja yang mana yang akan kita keluarkan. Misalnya nomor 123 sama 567. Oke, kalau sudah lanjut, kemudian tinggal kita klik proses, lalu pembayaran. Jadi nanti jangan lupa nih ketika kita melakukan di faktur penjualan, nomor serinya kita masukkan juga di sini. Oke, kalau sudah, tinggal kita klik proses, kemudian pembayaran. Nanti misalnya di sini tinggal kita isikan saja si customer ini bayarnya menggunakan apa. Misalnya adalah transfer. Lalu kita bisa klik di sini transfer bank. Nah, lalu kalau sudah tinggal kita klik hitung nilai pembayaran. Oke, kalau sudah simpan. Nah, kemudian nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin cetak transaksinya, itu bagaimana nih atau misalnya bukti transaksinya. Tinggal kita buka saja faktur penjualannya, lalu kita klik daftar faktur. Nah, nanti di sini kita klik Mr. William. Oke, kita klik di sini, cetak. Nah, nanti kita bisa yang mana nih bukannya misalnya faktur penjualan default. Nanti kurang lebih untuk invoice atau bukti transaksinya akan seperti ini. Kemudian misalnya saya apakah bisa edit atau misalnya ingin menambahkan variabel ataupun logo perusahaannya, bisa. Gitu. Jadi nanti kita bisa modifikasi desain cetakannya. Kita misalnya tutup dulu, kemudian misalnya kita ingin menambahkan logo atau misalnya kita ganti dari faktur penjualan, misalnya pengen jadi invoice penjualan. Kita klik menu pengaturan, kemudian kita klik di sini desain cetakan. Oke, kemudian nanti untuk nama desainnya Bapak dan Ibu bisa sesuaikan ya. Misalnya nama desainnya adalah print penjualan. Print penjualan, misalnya seperti ini ya. Kalau sudah, tipenya kita tinggal ganti saja. Pilih faktur penjualan. Kalau sudah, kita bisa atur nih untuk ukuran kertasnya. Ada A4 sama POS atau A5. Kita bisa tentukan. Atau misalnya default gitu kan ya. Kalau sudah pilih, lalu tinggal kita klik buka desain. Oke. Ya, nanti untuk selanjutnya adalah di sini, mana ini kita coba buka. Nah, nanti di sini kita bisa tambahkan nih logonya. Kita klik 2 kali.
Nah, nanti kita pilih gambar logo perusahaannya, open. Nah, nanti kalau sudah misalnya pengen ganti nih faktur penjualan jadi invoice, tinggal kita klik saja fakturnya, lalu kita ganti di sini. Invoice. Invoice penjualan, ya kan? Nah, nanti kalau sudah misalnya pengen ganti juga nih untuk fontnya, tipe fontnya misalnya, tinggal kita klik aja di sini. Misalnya mau menggunakan Tahoma atau misalnya ini, gitu kan ya. Ini bisa ditentukan. Gitu. Misalnya pakainya ini. Oke, kalau sudah, tinggal kita klik simpan saja. Oke. Jadi nanti untuk modifikasi desain cetakan, Bapak dan Ibu bisa sesuaikan ya, gitu, untuk tampilannya mau seperti apa. Kita tutup, lalu nanti tinggal kita kembali aja ke faktur penjualan, kita klik cetak. Kita klik print penjualan. Oke, kita akan coba buka. Oke. Bentar sebentar ya Bapak dan Ibu, ini sedang loading. Aku mau nanya, kalau bisa internetnya lama, berarti dia akan proses loading kayak tadinya juga lama. Kenapa Pak? Kenapa Ibu? Kalau misalnya internetnya kita lama, proses yang kayak tadinya juga lama. Ya, kalau untuk yang di online kan memang kita bergantung sama akses internetnya ya Bu ya, seperti itu. Jadi memang harus dipastikan juga untuk internet itu stabil, seperti itu. Oke. Kalau misalnya nih, aku lagi kerjain mendadak internet hilang, ke-save apa enggak? Biasanya sih dia kok hilang enggak, tapi nanti dia akan seperti ini. Mana ya, kita coba buka. Ini kita tutup dulu. Misalnya, anggaplah coba kita buat dulu nih. Penjualan, kita buat baru deh. Jadi nanti di sini biasanya akan muncul seperti ini, Bu. Jadi di sini ada data baru sama data yang sedang kita lakukan atau sedang kita buat gitu. Jadi di sini tidak tidak langsung hilang gitu. Jadi tetap akan muncul di sini gitu. Tapi emang belum kesimpan transaksinya. Oke. Oke. Nah, tadi kan kita sudah melakukan yang namanya pembuatan faktur ya, seperti itu. Kita belum melakukan pengiriman. Jadi untuk langkah selanjutnya tinggal kita lakukan yang namanya pengiriman. Di menu penjualan, kemudian kita klik pengiriman. Nah, tinggal kita klik saja di sini dikirimnya kemana. Misalnya Mr. William. Nah, di sini pengirimannya kita bisa menggunakan mengisikan nomor armadanya seperti ini pickup B9090AB, atau misalnya kita bisa isikan nama drivernya, misalnya adalah Budi. Ini bisa kita tambahkan sebagai data baru langsung. Kalau sudah, tinggal kita klik ambil, kita klik di sini faktur di muka. Mana nih? Tadi namanya siapa ya? Kita coba lihat dulu di faktor. Mr. William. Oke, tadi yang di tab itunya belum di checklist. Kita akan coba simulasikan ini. Kita coba lagi ya Bu ya, misalnya dari pesanan penjualan. Kemudian misalnya kita coba pilih jangan CCTV. Misalnya ini. Laptop. Nah ini. Misalnya 1, lalu kita klik proses, kemudian faktur misalnya. Nah, jadi nanti jangan lupa di sininya yang mendahului barangnya kita checklist dulu nih. Nah, nanti kalau sudah, baru nih nanti kita tinggal lakukan yang namanya proses pembayaran. Kita klik proses, kemudian pembayaran. Nah, nanti kalau sudah, misalnya seperti ini, lalu simpan. Nah, nanti misalnya nih, untuk langkah terakhir kan kita melakukan pengiriman nih ketika misalnya uangnya sudah kita terima. Kita coba tutup saja seperti ini, lalu tinggal kita klik penjualan, lalu kita klik pengiriman pesanan. Nah, nanti di sini sama nih, kita bisa pilih misalnya Mr. William gitu kan ya. Kemudian kita pilih misalnya menggunakan armada pengirimannya.
Tinggal kita klik saja faktur di muka. Nah, seperti ini dia akan tampil kalau sudah lanjut. Lalu tinggal simpan. Oke. Nah, kurang lebih nanti untuk penjualannya ketika barang itu dibayar duluan. Jadi kita aktifkan dulu yang namanya pengiriman mendahului barang. Tagihan di muka mendahului barang, seperti itu. Tapi kalau misalkan memang seperti yang tadi nih, misalnya kita PO, kemudian kita kirim, tagihannya belakangan, seperti itu. Ini tinggal kita lakukan di menu penjualan, kemudian kita klik pesanan penjualan. Nah, nanti di sini tinggal kita klik Abadi Jaya. Oke, kemudian nanti di sini tinggal kita isikan saja misalnya adalah CCTV indoor. Nah, nanti misalnya dia beli 1, lanjut. Oke, kemudian nanti untuk selanjutnya di sini pastikan syarat pembayarannya misalnya adalah tempo 7 hari. Kalau sudah, tinggal kita klik mau gimana nih, misalnya apakah langsung disimpan atau misalnya dengan uang muka. Contoh misalnya karena nominalnya sedikit, kita akan coba langsung simpan seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah di sini kita perlu melakukan yang namanya itu pembuatan pengiriman pesanan gitu. Kita klik penjualan, lalu kita klik pengiriman pesanan. Oke, kemudian di sini diklik saja dikirimnya kemana. Misalnya adalah ke Abadi Jaya. Kita pilih pengiriman yang menggunakan apa, Budi misalnya. Lalu tinggal kita klik ambil, klik pesanan. Oke, kemudian kalau sudah lanjut, nah jangan lupa nanti di sini kita masukkan nomor serinya. Klik nomor seri, kita klik di sini gambar import, lalu kita klik di sini, pilih nomor seri produksi. Kita checklist, pilih. Oke, lanjut. Nah, biasanya kan ketika kita melakukan pengiriman kan kita langsung buat faktur juga ya, tinggal kita klik faktur. Nanti dia akan langsung mengarah ke faktur penjualan. Misalnya bayarnya tempo 7 hari, ya berarti cukup kita simpan saja. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk melakukan pencatatan ataupun pelunasannya, ini bisa dilakukan seperti ini. Di menu penjualan, kemudian kita klik penerimaan penjualan. Kita klik di sini terimanya dari siapa. Misalnya adalah Abadi Jaya. Lalu misalnya transfer, kita klik ambil. Nah, nanti di sini akan kita lunasi misalnya adalah yang 277500. Oke, kalau sudah tinggal kita klik hitung nilai pembayaran, lalu simpan. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada sih, Pak. Oke, mungkin kita bisa lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah di sini kita akan coba jelaskan nih fungsi dari fitur per fiturnya gitu kan ya, yang biasa sering digunakan. Oke, nah nanti untuk di sini kita akan coba langsung mulai dari buku besar. Nah, buku besar di sini ada yang namanya itu akun perkiraan. Jadi untuk akun perkiraan ini biasanya digunakan untuk menambahkan tadi akun baru atau misalnya ingin mengedit akun atau misalnya ingin juga menambahkan saldo di sini, ini bisa kita lakukan. Nah, kemudian nanti di sini juga ada yang namanya pencatatan beban. Pencatatan beban di sini kita masih akuinya itu pencatatan secara akrual. Artinya, kas atau bank yang kita punya itu belum langsung berkurang. Jadi masih diakuinya itu sebagai hutang. Gitu. Jadi ada jatuh temponya seperti itu ya. Contoh misalnya setiap bulan kita ditagih biaya keamanan gitu kan ya atau retribusi gitu kan. Nah, nanti di sini tinggal kita isikan saja tanggalnya, kemudian kita isikan tanggal jatuh temponya. Misalnya setiap tanggal 31 gitu kan ya. Kalau sudah tinggal kita klik hutang beban, nanti kita bisa pilih nih ingin kita masukkan ke hutang mana. Contoh misalnya apakah hutang beban atau misalnya hutang pembelian belum ditagih, ini bisa dilakukan. Lalu tinggal kita isikan saja di sini nama akunnya atau nama bebannya. Misalnya adalah sumbangan.
Nah, di sini ya, kalau sudah kita masukkan berapa nominalnya, misalnya 30.000. Oke, kalau sudah lanjut. Nah, jadi nanti di sini ketika kita sudah mengisikan nama bebannya gitu kan, cukup kita simpan saja. Jadi nanti kalau secara jurnal kita ingin lihat, kita tinggal klik saja di sini. Daftar pencatatan beban, lalu tinggal kita klik aja di sini. Lalu kita klik lain-lain, klik rincian jurnal. Oke. Nah, ini kurang lebih kan seperti ini. Gitu. Jadi tetap di sini masih diakui sebagai utang karena untuk kas atau bank yang kita punya itu belum berkurang. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini kita coba lanjut nih, ada juga yang namanya pencatatan gaji. Jadi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin melakukan pencatatan gaji karyawan, ini juga bisa langsung nih digunakan di Accurate Online-nya. Untuk tipenya kita ada 2 nih, ada bulanan dan juga ada yang non bulanan. Bedanya apa? Kalau yang bulanan ini dia sifatnya kontinu, jadi setiap bulan harus kita keluarkan. Tapi kalau misalkan memang yang non bulanan, berarti kan itu bisa 1 tahun sekali atau misalnya per 3 bulan sekali, seperti itu. Nah, kalau misalkan yang non bulanan itu seperti apa? Misalnya seperti THR ataupun bonus, nah ini bisa dilakukan. Dianggap misalnya adalah bulanan. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita bisa tentukan nih tanggal transaksi sama tanggal jatuh tempo pembayarannya. Misalnya setiap tanggal berapa. Contoh misalnya setiap tanggal 25 Agustus gitu kan, atau misalnya 25 bulan berikutnya gitu kan ya. Nah, nanti tinggal kita tentukan saja di sini nama karyawannya. Nama karyawan di sini akan tampil ketika kita sudah menginputkan nama karyawan itu di menu perusahaan, kemudian kita klik karyawan. Misalnya yang akan kita isikan adalah Bapak Budi misalnya. Misalnya sebagai admin. Nanti kita bisa isikan informasi lengkapnya seperti nomor handphone, kemudian ada alamat, kemudian ada pajak penghasilan. Nanti di sini kita bisa atur nih apakah dia sebagai pegawai tetap ataupun tidak tetap gitu kan, seperti ini. Lalu untuk rekening gaji juga dia opsional, ini bisa dimasukkan atau tidak, seperti itu. Kalau sudah simpan. Nah, lalu misalnya kita juga ingin menambahkan nih, misalnya nama ibu siapa, misalnya Ibu Iin. Misalnya jabatannya sebagai apa, misalnya adalah bagian finance. Oke, kalau sudah juga sama, di sini kita bisa informasikan detail, lalu simpan. Ketika kita sudah menginputkan karyawan, nah di sini kita bisa lanjut lagi nih di pencatatan gaji. Nanti nama karyawannya akan muncul. Ada Budi. Tinggal kita isikan saja, misalnya gaji pokoknya berapa, anggaplah misalnya 2.500.000 gitu kan ya. Kemudian nanti misalnya apakah dia dapat tunjangan seperti tunjangan makan, kalau ya tinggal kita isikan saja. Kemudian tunjangan transportasi gitu kan ya. Termasuk nanti untuk tunjangan BPJS ataupun potongan BPJS ini bisa diisikan. Nah, untuk yang kolom-kolom yang warna hijau ini tinggal kita klik saja, jadi dia untuk perhitungannya otomatis seperti itu. Kalau sudah lanjut. Misalnya kita akan coba tambahkan lagi, misalnya ada Ibu Iin. Misalnya gajinya contoh misalnya 2 juta. Nah, sama nanti di sini tunjangan ataupun potongannya bisa kita isikan, kemudian lanjut. Nah, nanti kalau misalnya memang kita ingin cetak slipnya bagaimana? Tinggal kita klik cetak. Nah, nanti dia akan langsung kesimpan dan kurang lebih untuk slipnya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya slip gajinya. Gitu. Sama di sini juga di pencatatan gaji kita belum akui sebagai kas atau bank yang kita punya itu berkurang. Jadi masih kita akui sebagai hutang pembelian belum ditagih atau misalnya hutang gaji gitu. Oke, kemudian di sini ada juga yang namanya jurnal umum. Nah, jurnal umum di sini biasanya digunakan itu adalah untuk melihat nih, jadi setiap transaksi baik itu pembayaran ataupun pelunasan, termasuk pembuatan baik itu faktur penjualan ataupun pembelian, untuk jurnalnya dia akan masuk nih di sini. Jadi memang perlakuan di Accurate Online ini kita tidak perlu melakukan pembuatan jurnal ya seperti itu. Jadi cukup kita masukkan transaksinya saja, lalu nanti Accurate yang akan mengerjakan sisanya seperti buat jurnal sampai
sampai dengan hasil output-nya adalah berupa laporan keuangan, seperti itu. Fungsi lain dari jurnal umum ini sebenarnya untuk apa? Contoh misalnya untuk membuat jurnal adjustment. Misalnya seperti apa? Contoh misalnya Bapak dan Ibu melakukan sewa gedung nih untuk 1 tahun ke depan. Misalnya adalah 12 juta, itu sudah dibayarkan di awal. Tapi misalnya 12 jutanya ini ingin diakuinya itu per bulan gitu, jadi mengurangi labanya tiap bulan. Berarti ini kita bisa lakukan buat jurnal penyesuaian. Misalnya adalah beban sewa pada sewa yang dibayar di muka. Nominalnya berapa? Misalnya adalah 1 juta, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah simpan gitu. Jadi nanti kalau di jurnal umum kita yang menentukan antara debit sama kreditnya itu apa gitu. Kemudian di sini ada juga yang namanya histori akun. Nah, histori akun di sini fungsinya adalah untuk melihat baik debit ataupun kredit dari setiap akunnya, seperti itu. Nah, jadi misalnya pengen lihat, oh ini beban pokoknya gede sekali ya gitu kan. Saya pengen lihat nih rinciannya. Nah, ini bisa dilakukan di sini di histori akun. Tinggal kita isikan saja, misalnya penjualan. Misalnya kita pengen lihat penjualannya atau misalnya beban pokoknya gitu kan ya. Tinggal kita atur saja tanggalnya, kita klik seperti ini. Nah, nanti dia akan ada rincian nih misalnya, oh debitnya berapa, kreditnya berapa, sehingga untuk saldo akhirnya adalah berapa, terus transaksinya apa saja, ini bisa terlihat di sini. Gitu. Kemudian dia akan langsung masuk juga nih ke sini. Jadi nanti di sini akan ketahuan misalnya diposting tanggal berapa, kemudian jam berapa, lalu oleh siapa. Nah, di sini dia akan masuk. Termasuk nanti nih misalnya nih contoh Ibu ada kesalahan input jurnal gitu kan. Misalnya beban gaji pada hutang gaji, tapi misalnya ditulisnya itu beban gaji pada hutang pembelian gitu kan. Nah, jadi semua bentuk perubahannya pun nanti dia akan masuk di sini juga seperti itu. Di log aktivitas jurnal. Kemudian kita lanjut juga nih ke kas dan bank. Jadi kas dan bank di sini fungsinya adalah di sini ada yang namanya pembayaran. Jadi kalau pembayaran di sini kita sudah mengakui adanya kas atau bank yang kita punya itu berkurang. Contoh misalnya seperti apa? Misalnya kita mau bayar listrik atau misalnya kita mau bayar beban atau misalnya kita ingin bayar gaji. Nah, ini bisa dilakukan di sini di di pembayaran. Tinggal kita isikan saja di sini kas dan banknya, kita mau melakukan pembayaran menggunakan apa. Lalu tinggal kita klik ambil, misalnya kita mau bayar gaji dulu. Kita klik, nah nanti di sini tinggal kita pilih saja yang mau kita bayar. Kalau sudah, lanjut. Oke. Kalau sudah, nanti di sini tinggal kita klik simpan saja. Oke, jadi nanti di sini untuk nominal bank kita akan berkurang langsung sebesar 2 juta. Atau misalnya nanti Bapak dan Ibu juga ada pembelian seperti beban material ataupun misalnya beban ATK gitu kan ya. Ini bisa langsung dibuatkan di pembayaran. Misalnya pengen bayar listrik atau misalnya mau beli token gitu ya. Bisa langsung di sini isikan di pembayaran. Misalnya listrik. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah tinggal kita masukkan, misalnya token itu kita mau beli yang 100 karena ada biaya adminnya, tinggal kita tambahkan aja 102.500. Oke, klik lanjut, kita isikan aja di sini di tab info lainnya. Misalnya adalah pembelian token dengan admin. Dengan admin 2.500 misalnya seperti ini. Jadi supaya ada rinciannya. Kalau sudah, kita klik lanjut atau simpan. Nah, ini bisa dilakukan juga. Jadi, untuk beban listrik tadi, dia secara jurnal itu akan langsung mengurangi kas atau bank yang kita punya. Sorry. Nah, ini. Seperti ini. Kemudian di sini ada juga yang namanya itu penerimaan. Nah, kalau penerimaan di sini biasanya digunakan untuk mencatatkan terkait dengan pendapatan di luar dari operasional kita. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti pencatatan bunga deposito atau misalnya pencatatan bunga bank. Nah, ini bisa dilakukan di sini di penerimaan. Tinggal kita isikan saja, misalnya adalah Bank BCA. Lalu contoh, misalnya kita melakukan penerimaan bunga deposito. Tinggal kita isikan saja deposito. Lalu nominalnya berapa? Misalnya adalah 1 juta.
Oke, kalau sudah lanjut. Nah, nanti kalau misalkan memang kita mencatatkan pendapatan seperti bunga bank atau misalnya pendapatan deposito, nah ketika di laporan laba rugi akan diakui sebagai pendapatan non operasional seperti itu. Kalau sudah simpan. Oke, atau misalnya nanti Bapak dan Ibu juga ketika ada penambahan modal dari owner gitu kan ya, ini juga bisa ditambahkan di sini di penerimaan gitu. Kemudian di sini juga ada yang namanya transfer bank. Jadi transfer bank di sini biasanya Bapak dan Ibu bisa gunakan ketika ingin melakukan switching atau penarikan dana nih. Contoh misalnya dari dana BCA ke BNI gitu kan. Ini bisa dilakukan di sini. Misalnya kita akan coba tambahkan, kita akan coba transfer dari bank BCA. Misalnya besarannya adalah 1 juta. Kemudian misalnya akan kita kirim ke bank BNI. Kita klik di sini. Nah, biasanya kan kalau transfer antar bank itu kan akan dikenakan biaya admin ya, gitu kan ya. Tinggal kita catatkan aja di sini biaya transfer. Kita pilih ADM. Nah, seperti ini. Nominalnya berapa? Misalnya 2.900. Misalnya ya. Nanti dibebankannya kemana? Misalnya ke bank pengirim gitu kan ya, lalu lanjut. Nah, nanti secara pencatatan Bank BCA akan berkurang sebesar 1.2.900 dan akan bertambah di Bank BNI sebesar 1 juta seperti itu. Kalau sudah simpan. Oke. Kemudian di sini ada juga yang namanya SmartLink e-banking. Jadi kalau misalkan memang Bapak dan Ibu punya internet banking, kemudian ingin diintegrasikan atau ingin dihubungkan ke dalam Accurate Online, ini bisa dilakukan. Nah, nanti di sini tinggal kita isikan saja, klik BCA, misalnya Bapak dan Ibu punyanya apa nih? Misalnya apakah BCA atau misalnya Mandiri ataupun OCBC seperti itu ya. Tinggal kita isikan saja. Sama nomor rekeningnya kita masukkan. Nah, di sini tinggal kita masukkan akun relasinya, misalnya Bank BCA. Nah, fungsi dari kita menghubungkan atau mengintegrasikan dengan internet banking, nah ini untuk memudahkan kita yang pertama dalam melihat laporan rekening korannya dan juga nanti memudahkan kita dalam melakukan yang namanya proses rekonsiliasi bank seperti itu. Kalau sudah simpan. Tapi di sini opsional saja. Dia bisa diisikan atau tidak. Oke, karena di sini sudah jadi sudah ada akunnya personal di sini. Oke, sudah ada. Untuk saldonya itu update langsung nge-link atau harus kita cek lagi? Biasanya sih kalau misalkan itu dia otomatis ya Bu ya. Jadi kalau untuk melihat rekonsiliasinya rekening korannya di sini bisa langsung dilihat sih. Gitu. Nah, nanti tinggal kita import data lalu klik import internet banking. Jadi nanti mutasi hariannya baik itu debit ataupun kreditnya ini akan tampil di sini. Gitu. Nih, kita klik aja import internet banking. Nanti di sini kita masukkan saja user ID-nya sama password-nya. Nah, lanjut. Nanti kalau misalkan memang sudah, nanti di sini akan tampil nih terkait dengan mutasinya ataupun saldo akhirnya berapa. Gitu. Kemudian di sini ada juga yang namanya history bank. Nah, kalau history bank di sini fungsinya adalah untuk melihat mutasi juga nih. Tapi memang hanya untuk jenis akun kas atau bank saja. Misalnya seperti kas kecil, bank BCA, bank BNI ataupun deposito. Nah, jadi kalau misalnya mau lihat history semua akun itu bisa dilakukan di buku besar lalu klik history akun seperti itu. Kalau sudah, nanti misalnya seperti ini. Kita pengen lihat nih BCA pengeluarannya apa saja. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Gitu. Tampilannya. Oke, kemudian di sini kita akan coba lihat juga yang namanya rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank di sini tadi nih fungsinya adalah untuk mencocokkan antara saldo menurut rekening dengan saldo menurut sistem itu sama, seperti itu. Nah, jadi nanti untuk misalnya kita pakai yang BCA gitu kan ya. Nah, nanti kita tinggal mencocokkan saja nih. Misalnya ada disposisi aset tetap atau misalnya pembayaran pembelian ke PT CPS gitu kan ya sebesar 2 juta. Nanti tinggal kita bandingkan saja nih misalnya di bank juga ada atau tidak. Jadi di sini kan ketika kita sudah melakukan integrasi dengan internet banking, tinggal kita import data lalu kita klik saja import internet banking. Nah, setelah kita masukkan user ID ataupun password-nya, nanti di sini akan muncul nih mutasi dari rekening banknya. Jadi kita tinggal mencocokkan saja. Oh, ternyata misalnya pembayaran pembelian 2 juta di sistem ada, di bank ada atau tidak ya? Kalau misalnya ada tinggal kita klik cocok saja seperti itu.
Jadi nanti antara saldo menurut bank dengan saldo menurut sistem itu sama, seperti itu. Tapi kalau misalkan memang yang tidak menggunakan internet banking itu bagaimana? Misalnya seperti ini, Bank BNI gitu kan ya. Nah, di sini dia tidak muncul nih untuk importnya. Jadi yang kita baca itu adalah seperti ini. Kita lihat transfer bank BCA, misalnya ada transfer bank dari bank BCA ke bank BNI gitu kan. Nah, nanti tinggal kita cek saja di rekening, di rekening banknya ada atau tidak. Kalau ada, tinggal kita checklist saja seperti ini. Jadi kita bandingkannya seperti itu. Jadi kita buka sistem gitu kan, sama nanti kita buka juga terkait dengan rekening koran atau buku tabungan kita. Kalau misalnya ada, tinggal kita checklist saja seperti itu. Dengan catatan kalau misalkan kita tidak mengintegrasikan dengan internet banking. Kemudian di sini ada juga namanya history virtual account. Nah, kalau history virtual account ini adalah fungsinya untuk melihat terkait dengan history virtual account. Jadi kalau misalkan Ibu melakukan penjualan, kemudian untuk pembayarannya menggunakan kode virtual, nah ini bisa kita import nih. Untuk virtual account-nya untuk saat ini baru bisa untuk yang BCA dan juga UOB, seperti itu. Oke, kemudian untuk penjualan, pembelian, persediaan, kemudian kita coba lanjut ke aset tetap. Nah, jadi di sini Ibu juga bisa mencatatkan nih terkait dengan aset tetap gitu kan ya. Yang pertama adalah di sini kita bisa masukkan yang namanya itu kategori asetnya terlebih dahulu gitu kan ya. Di sini tinggal kita klik saja kategori asetnya. Kemudian nanti kita buat dulu nih, misalnya adalah peralatan kantor. Jadi untuk kategori di sini adalah kita perlu mengklasifikasikan jenis aset yang kita punya dulu nih gitu. Misalnya kan kita mengakui adanya inventaris atau misalnya ada peralatan kantor gitu kan. Nah, ini kita perlu buat dulu kategori asetnya. Kalau sudah simpan, oh di sini sudah ada. Oke, nanti untuk penamaannya kurang lebih seperti ini. Contoh misalnya kita tambahkan adalah bangunan. Oke, simpan. Nah, kemudian nanti kalau misalnya memang kita sudah buat kategori aset, tinggal kita klik saja di sini aset tetap. Nah, jadi dengan catatan kalau misalnya memang Ibu sudah ada aset tetapnya ingin dijadikan sebagai saldo, ini bisa langsung ke aset tetap. Tapi nanti beda lagi perlakuannya ketika Ibu mau beli aset, seperti itu. Misalnya adalah di sini Ibu mengakui adanya AC Samsung setengah atau 1 PK deh, 1 PK misalnya. Tanggal belinya misalnya sudah dibeli dari tahun 2020 seumpama. Kita isikan saja tanggal beli dan tanggal pakai, karena kan kaitannya dengan aset tetap ini kan akan dihitung berdasarkan tanggal pakai ya untuk penyusutan ataupun depresiasinya gitu. Lalu di sini tinggal kita isikan saja informasi umumnya, misalnya menggunakan metode penyusutannya apa, apakah garis lurus, saldo menurun ataupun angka tahun. Kalau sudah, tinggal kita isikan saja untuk akun asetnya, misalnya adalah peralatan. Jadi nanti di sini Ibu bisa akuinya ini sebagai apa ya, bisa diisikan peralatan ataupun inventaris ataupun yang lainnya, seperti itu. Oke, kemudian misalnya kuantitinya ada berapa nih? Misalnya ada 2. Lalu umur asetnya diperkirakan berapa lama nih? Apakah misalnya 4 tahun ataupun 5 tahun? Nah, nanti kalau misalnya memang sudah, tinggal kita klik saja misalnya akan bertahan 4 tahun gitu kan ya. Nah, nanti kalau sudah, tinggal kita klik info lainnya. Nanti di sini ada juga yang namanya kategori aset, kita bisa pilih nih, peralatan kantor seumpama ya. Kemudian kita juga bisa mengisikan lokasi awal asetnya, misalnya ada di kantor pusat. Nah, lalu untuk mencatatkan harga perolehan ataupun harga belinya di mana, tinggal kita klik saja di sini akun pengeluarannya. Nah, di sini kita akuinya itu sebagai akun ekuitas saldo awal. Nah, misalnya harga belinya itu berapa? Misalnya adalah 4.500.000. Karena ada 2, tinggal kita kalikan 2 saja. Misalnya jadi 9 juta. Lanjut, kemudian simpan. Oke. Nah, kaitannya dengan aset tetap, kalau untuk di Accurate Online ini kita tidak perlu nih untuk menghitung depresiasinya secara manual. Artinya, cukup kita akses saja melalui perusahaan, kemudian kita klik proses akhir bulan. Nah, nanti di sini kita tinggal pilih saja bulannya. Lalu simpan. Nah, jadi nanti oh sudah ada. Jadi nanti untuk depresiasi ataupun penyusutannya akan dihitungkan secara otomatis tanpa perlu kita harus hitung manual. Nah, nanti seperti ini. Sudah tampil untuk depresiasi ataupun penyusutannya.
Oke, kemudian di sini ada juga yang namanya perubahan aset tetap. Jadi kalau perubahan aset tetap ini kita bisa isikan nih jenis perubahannya bisa berdasarkan data ataupun revaluasi. Nah, kalau misalkan berdasarkan data, misalnya contoh seperti ini, Ibu sudah pilih di awal adalah untuk perhitungannya itu penyusutannya menggunakan garis lurus gitu kan. Kemudian misalnya saya ingin ganti nih gitu kan. Jadi misalnya saldo menurun ganda gitu kan ya. Kalau ya ini bisa dilakukan, kemudian simpan. Jadi nanti ketika kita melakukan yang namanya proses akhir bulan, nah itu nanti akan dihitungkan itu menggunakan metode yang baru yaitu menggunakan tadi saldo menurun ganda. Kemudian di sini ada juga namanya disposisi aset tetap. Nah, kalau disposisi aset tetap ini fungsinya adalah misalnya nih Ibu mempunyai aset atau misalnya yang memang sudah tidak berfungsi lagi gitu kan ya, atau misalnya ingin dijual. Nah, ini bisa kita lakukan nih di disposisi aset tetap. Tinggal kita isikan saja misalnya akun laba ruginya apa, misalnya mau buat baru juga boleh, atau misalnya nanti akan dimasukkan ke mana, itu juga bisa disesuaikan. Lalu kalau misalnya memang dijual, ini tinggal kita klik saja. Dijual, harganya berapa? Misalnya adalah 2 juta. Lalu tinggal kita pilih nih, akan kita alokasikan kemana? Kas kecil atau kas bank, gitu. Kalau sudah simpan. Jadi nanti untuk asetnya akan berkurang dan akan bertambah dari sisi bank sebesar 2 juta, karena kan asetnya dijual ya. Kemudian di sini ada juga yang namanya pindah aset. Jadi kalau misalnya Ibu nih mempunyai cabang gitu kan ya, kemudian cabang tersebut akan dipinjami asetnya, ini kita bisa lakukan di sini. Ada alamat asalnya sama alamat tujuannya tinggal kita isikan, sama tinggal kita pilih saja misalnya seperti ini. Misalnya AC Samsung 1 PK lanjut, kemudian simpan. Jadi nanti aset yang ada di kantor pusat itu awalnya 2 akan berkurang jadi 1 dan akan bertambah di kantor cabang sebesar 1. Kemudian di sini ada juga yang namanya aset per lokasi. Nah, aset per lokasi di sini fungsinya adalah untuk melihat nih kira-kira aset kita itu adanya di mana saja sih, seperti itu. Misalnya seperti ini. Nah, oh ternyata di kantor utama 1, di kantor pusat ada 1, seperti jadi kuantitinya totalnya adalah 2, gitu. Kemudian di sini juga yang namanya Smart Link Tax. Nah, kalau Smart Link Tax ini, jadi memang untuk di Accurate ini kita sudah terintegrasi dengan DJP. Artinya nanti Bapak dan Ibu bisa memudahkan untuk proses administrasinya bisa langsung menggunakan Accurate Online. Misalnya pengen lapor pajak, buat e-faktur pajak, ataupun bayar pajak gitu kan, ini bisa langsung dilakukan di Accurate Online tanpa perlu kita harus membuka 2 aplikasi secara bersamaan. Nah, yang terakhir di sini ada laporan nih. Jadi kalau untuk di Accurate juga kita menyediakan hampir 200 lebih laporan. Jadi yang dimana Bapak dan Ibu bisa lihat nih kira-kira mau lihat laporan apa. Misalnya mau lihat laba rugi standarnya gitu kan, atau misalnya pengen lihat arus kasnya gitu kan, atau lainnya, ini bisa dilakukan di sini. Termasuk nanti untuk penjualan pun sama, misalnya kita pengen tahu penjualan per pelanggan atau misalnya penjualan pelanggan per barang gitu kan, ini kita bisa buka misalnya. Oh ternyata misalnya CV Abadi Jaya gitu kan sudah melakukan pembelian sebanyak 59.700.000 gitu kan dengan rinciannya barangnya ini, seperti itu. Ini bisa dilihat di dalam Accurate Online, seperti itu. Oke, kalau secara keseluruhan dari Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan? Sementara aku belum ada sih. Ya. Oh, oke. Nah, mungkin nanti kalau misalkan memang dirasa sudah cukup, setelah sesi akan saya coba kirimkan untuk manual book-nya ya, Bu, ya. Jadi nanti Ibu bisa baca-baca atau misalnya bisa nanti lihat-lihat dulu nih manual book-nya untuk penginputannya seperti apa, seperti itu. Atau nanti nih misalnya Ibu ingin langsung praktek nih gitu kan, kemudian misalnya ada kendala. Nah, kemudian misalnya kendala tersebut atau error tersebut ini saya harus kemana nih? Nah, kita punya beberapa layanan. Yang pertama, di sini kita bisa klik pusat bantuan.